Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan Sholatul Mu'min jilid yang ketiga di buku bahasa Arab halaman 1270, yaitu di poin ke-11. Adapun di buku berbahasa Indonesia halaman 473 di poin K. Kalau di doa baru ada. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan Indonesia, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Qra'u suratan qasiratan ba'dal Fatihati au ba'dal ayati al-qasirati wa hadhil qira'atu sunnatun. Silakan. Poin K. Membaca surah pendek sesudah surah Al-Fatihah atau sebagian ayat-ayat pendek. Bacaan ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Di dalam sholat jenazah kita tetap disunnahkan untuk membaca ayat atau surat yang mudah dan pendek dibaca setelah Al-Fatihah. Dan ini tidak seperti yang dikira sebagian orang. Mereka mengira setelah Al-Fatihah langsung takbir tanpa membaca apapun setelah Al-Fatihah, karena mereka mengira itu tidak dituntunkan. Yang benar, surat pendek atau ayat-ayat yang pendek dibaca setelah Al-Fatihah itu tetap sunnah di dalam sholat jenazah. Apa dalilnya? Hal tersebut berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Thalhah bin Ubaidillah bin Auf berkata, "Aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas atas sebuah jenazah. Lalu dia membaca surah Al-Fatihah dan satu surah. Sementara dia mengeraskan bacaan hingga kami dapat mendengarnya. Tatkala selesai, aku menarik tangannya lalu menanyainya. Dia menjawab, ini adalah sunnah dan benar." Ngomong-ngomong saya penasaran, jenazah itu sebuah apa seorang ya? Seorang jenazah. Ya tadi situ Pak? Sebuah. Ya kayaknya bagus seorang ya. Korektor mungkin diganti ya. Sebuah itu kayak benda mati gitu. Oh dia emang meninggal ya? Mungkin seorang jenazah, seorang mayit. Lanjut. Guru kami Syekh bin Bas berkata mengenai hukum membaca surah setelah membaca surah Al-Fatihah dalam salat jenazah. Bacaan surah setelah surah Al-Fatihah adalah lebih utama, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Nabi dari hadis Ibnu Abbas. Pada kesempatan yang lain, Syekh bin Bas berkata, sifat salat jenazah yaitu sebagai berikut. Imam bertakbir, membaca ta'awudz, membaca bismillah, membaca surah Al-Fatihah, dan disunahkan setelahnya membaca surah pendek seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Asr, dan atau beberapa ayat. Saya kira jelas. Lanjut 12. Poin L. Mengucapkan takbir kedua sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua telinga, kemudian mengembalikan keduanya ke atas dadanya. Kemudian apa? Hal ini berdasarkan dalil-dalil. Kemudian mengembalikan keduanya ke atas dadanya. Mengembalikan. Oh iya, karena dia tadi kan dari takbir satu kan dia angkat lalu kembali. Oh iya. Oke. Lanjut. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, serta hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi SAW mensolati jenazah, beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar mengangkat kedua tangan, maksudnya pada setiap takbir dalam sholat jenazah. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, telah diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir dalam sholat jenazah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur.
Dan diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf bahwa mereka mengangkat tangan-tangan mereka pada setiap kali takbir dalam sholat jenazah. Ya. Catatan berarti yang kita bisa ambil dari riwayat-riwayat ini bahwa di dalam sholat jenazah mengangkat tangan setiap kali bertakbir itu sunnah. Lebih sunnah daripada tidak mengangkat tangan. Tapi kalau ada orang yang setiap takbirnya tangannya tetap di dada, itu juga tidak mengapa. Lanjut. Al-Alamah Ibnu Utsaimin mengomentari athar Ibnu Umar di atas. Athar ini sahih dari Ibnu Umar secara mauquf, namun athar ini memiliki hukum marfu karena athar semacam ini tidak bisa ditetapkan berdasarkan ijtihad. Guru kami Imam bin Bas berkata, yang sunnah adalah mengangkat kedua tangan pada keempat takbir berdasarkan riwayat sahih dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa keduanya mengangkat kedua tangan pada keempat takbir tersebut. Dan keterangan ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni secara marfu dari hadis Ibnu Umar dengan sanad jayyid. Ada catatan kaki yang perlu dibaca? Yang penting? Tidak ada ya? Semua tentang riwayat ya? Oke. Lanjut ke 13. Poin M. Membaca sholawat atas Nabi sebagaimana bacaan sholawat dalam tasyahud atau tahiyat pada sholat fardu. Ya. Setelah takbir yang kedua, kita kembali bersedekap, kemudian kita diwajibkan, karena ini termasuk rukun, untuk membaca sholawat yang kita baca di dalam tasyahud. Lanjut. Hal ini berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa seorang sahabat Nabi mengabarinya bahwa yang sunnah dalam sholat jenazah yaitu imam bertakbir, kemudian membaca surah Al-Fatihah secara lirih dalam hatinya setelah takbir pertama, kemudian membaca sholawat kepada Nabi dan mengikhlaskan doa untuk jenazah pada 3 takbir berikutnya, dan dia tidak membaca surah pada ketiga takbir tersebut. Kemudian dia membaca salam dengan suara perlahan ketika selesai ke arah kanannya, dan disunahkan bagi jamaah yang ada di belakang untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imamnya. Imam bin Bas berkata, dan dia membaca sholawat kepada Nabi seperti sholawat yang dibacanya pada tahiyat akhir. Ya. Bagaimana bunyi sholawat yang kita baca di tasyahud, dan ini juga yang kita baca di setelah takbir kedua di dalam sholat jenazah? Allahumma, coba sama-sama. Allahumma, lanjut. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lanjut. Poin N. Mengucapkan takbir ketiga sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya atau sejajar dengan kedua telinganya, kemudian mengembalikan keduanya ke atas dadanya. Setelah sholawat, takbir lagi sambil angkat tangan lagi, dan itu lebih baik daripada tidak angkat tangan. Tapi kalau tidak angkat tangan itu tetap boleh. Kemudian kembali bersedekap. Setelah itu poin O. Mendoakan jenazah dengan doa yang ma'thur dan ikhlas ketika mendoakannya. Nah, yang berikutnya adalah berdoa. Kita akan baca beberapa contoh doanya. Lanjut. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Jika kalian mensolati jenazah, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Maka hendaklah ia membaca doa berikut. Ya, sini. Sama-sama. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna
فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ada juga doa yang berikutnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Di situ mudkhalahu bisa juga madkhalahu. Kemudian waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa badilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabr wa min adzabin nar. Dan ada lafaz tambahan waqihi fitnatal qabr. Nanti kita akan baca terjemahannya. Kata Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ini, wa abdilhu, dan gantikanlah atau berikanlah pengganti untuknya apa? Daron, rumah, khairon min darihi, yang lebih baik daripada rumahnya, wa ahlan, keluarga, khairon min ahlihi, yang lebih baik daripada keluarganya, wa zaujan, istri, khairon min zaujihi, yang lebih baik daripada istrinya. Jadi ketika kita berdoa dan kita memahami makna dari doa yang kita baca ini, kita tahu menggal-menggalnya itu di mana. Contoh yang salah, wa abrilhu daron khairan min darihi, atau daron khairan min darihi. Nah, kalau kita seperti berdoa, membaca atau seperti bicara bermunajat kepada Allah, kita bilang wa abrilhu daron khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zaujihi. Gitu ya. Kemudian lanjut, Allahumma fulana inna fulana ibn fulan. Nanti fulan bin fulan ini kita ganti dengan nama mayitnya. Misalnya nama orang itu Abdul bin Baco. Kita bilang Allahumma inna Abdul bin Baco fi dhimmatik, gitu. Diganti dengan namanya. Kita ulang ya. Allahumma inna siapa bin siapa fi dhimmatik wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabr wa adzabil qabr wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Allahumma ighfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Lanjut. Allahumma abduka wabnu amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabi in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu. Kalau jenazahnya anak kecil, tambah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Saya sambung ya. Wa dzakarina wa unsana
Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Tambahkan lagi, Allahumma a'idhu min azabil qabr. Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Allahumma ighfir liwalidayhi warhamhuma. Boleh juga tambah, Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dukhran wa salafan wa ajra wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dah wa la tahrimhuma ajrah. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma. Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin wa ajirhu bi rahmatika min adzabil jahim wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Allahumma ighfir li islafina Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Dan seluruh bacaan-bacaan ini, kalau misalnya kita tidak bisa hafal semua, maka kita bisa pilih mana yang mudah. Mana yang mudah. Tapi kalau bisa hafal semua, bagus. Paling tidak yang kedua, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqli minal khataaya kama yunqata bil abyad dan seterusnya. Ya, kemudian yang anak kecil, Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Apa makna dari masing-masing doa ini? Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang telah mati, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, anak kecil, orang dewasa, kaum laki-laki dan kaum perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa saja yang Kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam. Dan siapa saja yang Kau matikan dari kami, maka matikanlah dia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya. Doa berikutnya, ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah kedudukannya, lapangkanlah kuburnya, basuhlah dia dengan air, es dan embun, bersihkanlah dirinya dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran, berilah pengganti baginya berupa sebuah rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, serta lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Disebutkan dalam salah satu riwayat, dan peliharalah dia dari fitnah kubur. Doa berikutnya, ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan berada dalam tanggunganmu dan berpegang kepada kitabmu, maka peliharalah dia dari fitnah dan siksa kubur. Engkau adalah yang maha memenuhi janji dan pemegang kebenaran. Ya Allah, ampuni dan kasihilah dia,
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa berikutnya, ya Allah, hamba-Mu dan anak hamba perempuan-Mu membutuhkan kasih sayang-Mu, sedang Engkau tidak butuh untuk menyiksanya. Jika dia adalah seorang yang baik, maka tambahkanlah dalam kebaikannya. Namun jika dia adalah seorang yang jahat, maka ampunilah dia. Doa untuk anak kecil. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang telah mati, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, anak kecil, orang dewasa, kaum laki-laki dan kaum perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam. Dan siapa saja yang Engkau matikan dari kami, maka matikanlah dia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya. Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai farad atau simpanan, pendahulu dan pahala bagi kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuanya dan kasihilah mereka. Doa terakhir, ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan, pendahulu, dan pahala bagi kedua orang tuanya. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati keduanya. Janganlah engkau beri cobaan kepada keduanya setelahnya. Janganlah engkau halangi keduanya dari pahalanya. Ya Allah, beratkanlah timbangan keduanya dengannya, dan besarkanlah pahala mereka karenanya. Ya Allah, jadikanlah dia di bawah asuhan Ibrahim, dan masukkanlah dia ke dalam kelompok salafus solih dari kalangan kaum mukminin. Selamatkanlah dia dari siksa neraka jahim dengan rahmat-Mu, dan berilah pengganti baginya berupa rumah yang lebih baik dari rumahnya, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ya Allah, berilah ampunan bagi para pendahulu kami, orang-orang yang datang setelah kami, serta orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Nah, PR ya. Minggu depan sudah harus hafal. Bisa? Salah satunya? Ya boleh. Yang belum hafal sekarang dan minggu depan sudah hafal, ditunjuk. Bisa, kasih hadiah. Insya Allah. Ada fresh care di sini. Kasih parfum insya Allah. Ke-16. Poin P. Mengucapkan takbir keempat sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinganya dan mengembalikan keduanya ke atas dadanya. Ya. Setelah membaca doa, takbir sekali lagi, yaitu takbir keempat, dikembalikan lagi bersedekap. Setelah itu, poin Q, berdiri sebentar setelah takbir keempat. Berdiri sebentar. Setelah itu, poin R, mengucapkan salam satu kali ke sisi kanannya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu, menoleh ke kanan lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum poin yang R, yang sebelum salam, kan tadi disebutkan setelah takbir keempat berdiri sejenak, ya kan? Ya. Berdiri sejenak ini baca atau diam aja? Ini juga perlu didetailkan. Coba dilihat di catatan kaki, mungkin ada penjelasannya. 88. Catatan kaki berapa? 888. 888. Ya. Coba dibaca. Catatan kaki 888. Ulama berbeda pendapat apakah orang yang mensolati jenazah berdoa setelah takbir yang keempat, ataukah dia hanya diam sejenak kemudian salam tanpa membaca doa. Ya. Sebagian ulama ada yang menganggap setelah takbir keempat itu diam aja. Dan ada juga yang menganggap dia membaca sesuatu. Terus? Sebagian ulama berkata, tidak berdoa setelah takbir yang keempat, melainkan hanya berdiri sebentar lalu salam. Sebagian ulama lainnya berkata, justru disunahkan agar dia berdoa, sebagaimana riwayat Al-Hajari, ia berkata, aku pernah sholat bersama Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami, seorang sahabat Rasulullah atas jenazah putrinya. Ia bertakbir sebanyak 4 kali, dan setelah takbir yang keempat, dia berdiri sejenak. Al-Hajari berkata,
Lalu aku mendengar orang-orang yang ada di pojok-pojok barisan membaca tasbih untuk mengingatkannya. Lalu Abdullah salam, kemudian dia berkata, apakah kalian beranggapan bahwa aku akan bertakbir 5 kali? Iya, maksudnya orang-orang itu baca subhanallah, dikira Abdullah bin Abi Aufa lupa dan dianggap mau takbir kelima. Paham ya? Maksudnya orang-orang yang subhanallah, maksudnya mereka kok habis takbir keempat ini nggak langsung salam. Ya, maka Abdullah bin Abi Aufa kemudian mengatakan, apakah kalian mengira saya mau takbir kelima? Saya ini memang sengaja berhenti bukan untuk mau takbir kelima. Tetapi apa yang dilakukan? Lanjut. Mereka menjawab, kami mengkhawatirkan hal itu. Maka Abdullah berkata, mengkhawatirkan hal itu apa? Takbir 5 kali. Khawatirnya Abdullah bin Abi Aufa dikira nanti mau takbir 5, dan itu yang mereka khawatirkan. Terus Abdullah berkata, aku tidak akan melakukannya. Tetapi Rasulullah bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian beliau diam sesaat, lalu membaca doa yang ia kehendaki. Kemudian beliau mengucapkan salam. Ya, rupanya Abdullah bin Abi Aufa memang sengaja untuk diam sejenak, karena dia pernah sholat bersama Nabi SAW. Dia lihat Nabi setelah takbir keempat memang diam sejenak. Apa yang dilakukan Nabi? Ya, fayaqulu ma syaa Allah an yaqul. Nabi SAW berdoa dengan apa yang Allah kehendaki untuk beliau berdoa dengannya. Lalu kemudian Nabi mengucapkan salam. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa setelah takbir keempat itu bukan diam saja, tetapi membaca sesuatu. Ini riwayat yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa setelah takbir keempat itu bukan diam, tetapi baca. Apa status hadis ini? Coba dibaca. Dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abu Ya'fur dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Abu Ya'fur berkata, aku menghadirinya dan Abdullah bertakbir pada salat jenazah sebanyak 4 kali. Kemudian ia berdiri sesaat, yaitu dia berdoa kemudian berkata, apakah kalian mengira aku akan bertakbir sebanyak 5 kali? Mereka menjawab, tidak. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah bertakbir sebanyak 4 kali. Al-Albani berkata dalam kitab Ahkamul Janaiz dengan sanad sahih. Asy-Syaukani dalam Nailul Autar berkata, di dalamnya terdapat dalil atas disunahkannya berdoa setelah takbir terakhir sebelum salam. Namun masalah ini masih merupakan perbedaan pendapat. Dan pendapat yang lebih utama adalah disunahkan untuk berdoa berdasarkan hadis ini. Nah, kalau ya begini teman-teman. Kalau sebagian ulama hadis seperti di sini dikatakan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani ya, di dalam Ahkamul Janaiz, dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, Syekh Al-Albani menganggap riwayat Abdullah bin Abi Aufa ini adalah hasan. Berarti kan dia bisa dijadikan dalil. Kalau memang sahih atau hasan, berarti bisa dijadikan dalil. Kalau kita bisa jadikan dalil, berarti tentu yang lebih utama setelah takbir keempat itu diam atau berdoa? Doa. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, ya jawabannya berdoa, bukan diam saja. Gitu. Lanjut. Zahir dari komentar Al-Khoroki adalah tidak berdoa setelah takbir keempat, dan ini dikutip dari Imam Ahmad. Diriwayatkan pula dari Ahmad bahwa dia berdoa terlebih dahulu kemudian salam. Ibnu Abi Musa dan Abul Khattab berkata, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga yang berpendapat dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah engkau turunkan fitnah kepada kami sepeninggalnya. Ya. Saya pribadi kalau yang saya amalkan setelah takbir keempat saya baca yang terakhir tadi ini. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Jadi tidak diam saja. Lanjut. Imam Ibnu Qudamah berkata, perbedaan pendapat ini terletak pada seputar kesunahannya dan tidak ada perbedaan pendapat dalam madhab Hambali bahwa hal itu bukanlah hal yang wajib. Namun berdiri sejenak setelah takbir keempat itu disyariatkan. Ya,
Kalau kata Ibnu Qudamah, yang disyariatkan adalah diam sejenak. Baca atau tidak baca, maka ini ada ikhtilaf. Tetapi para ulama tidak berselisih pendapat bahwa kalaupun baca doa, doa ini tidak wajib. Doa ini tidak wajib. Tidak seperti, perhatikan teman-teman, tidak seperti Al-Fatihah setelah takbir 1, sholawat setelah takbir 2, dan doa setelah takbir ketiga. Ini semua rukun. Semuanya rukun. Kalau tidak dibaca setelah takbir 1 meneng wae, meneng wae. Diem. Tiba-tiba takbir 2 ndak Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Atau setelah takbir 2 ndak sholawat, langsung takbir 3, maka ini juga kalau dikatakan rukun berarti tidak sah kalau tidak baca. Tapi beda dengan takbir yang keempat, doa setelahnya bukan wajib. Kalau mau dibaca itu lebih utama. Begitu. Terus? Al-Alamah Ibnu Utsaimin berkata dalam kitab Asy-Syarhul Mumti, dan pendapat bahwa berdoa dengan sesuatu yang ia bisa adalah lebih utama daripada diam. Karena salat adalah ibadah yang di dalamnya tidak terdapat diam untuk selamanya, kecuali karena suatu sebab seperti mendengarkan bacaan imam atau lain sebagainya. Ya. Lanjut. Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa, tidak ada satupun yang sahih mengenai hal itu, tetapi dia tetap bertakbir kemudian diam sejenak, lalu salam setelah takbir yang keempat. Saya, yaitu penulis, mendengar beliau berkata di tengah-tengah penjelasannya terhadap kitab Muntaqal Akhbar, hadis nomor 1858, yaitu hadis Abdullah bin Abi Aufa. Hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa setelah takbir yang keempat membaca salam dan tidak berdoa setelah takbir tersebut. Berarti kalau di kalangan ulama kontemporer, di antara yang berpendapat setelah takbir 4 itu doa adalah Syekh Utsaimin. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat setelah takbir 4 itu diam saja adalah Syekh bin Baz. Kita kembali ke R tadi. Membaca salam sambil menoleh ke kanan. Coba diulang. Mengucapkan salam satu kali ke sisi kanannya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Karena satu kali salam ini diriwayatkan secara sahih dari 10 sahabat Nabi yang mereka mengucapkan salam dalam sholat jenazah dengan satu kali salam yang ringan ke sisi kanan. Mereka yang dimaksud adalah, berarti maksudnya salamnya satu kali, tidak kanan kiri. Lanjut. Mereka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Wathilah bin Al-Asqa, Ibnu Abi Aufa, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan Abu Umamah bin Sahal bin Hanif. Imam Ibnul Qayyim berkata, mereka itu adalah 10 orang dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mereka adalah 10 sahabat yang dari mereka diriwayatkan bahwa Nabi SAW dan mereka semua salamnya di dalam sholat jenazah hanya satu kali. Lanjut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mensolati jenazah, dia mengucapkan salam hingga dapat didengar oleh jamaah yang ada di dekatnya. Ada catatan kaki yang panjang? 889. Ya, coba. Zadul Ma'ad, lihat pula Al-Mughni. Dan maksudnya Zadul Ma'ad ini adalah kutipan perkataan Ibnu Qayyim tadi. Ibnu Qayyim bilang ini 10 sahabat yang meriwayatkan tentang salam hanya satu kali. Lanjut. Lihat juga. Dia lebih memilih pendapat mengucapkan satu kali salam ke sisi kanan. Namun jika mengucapkan salam ke depan wajah, maka hal itu pun diperbolehkan. Mengucapkan satu salam pada salat jenazah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah mensolati jenazah seseorang, lalu beliau bertakbir sebanyak 4 kali dan mengucapkan satu kali salam. Sanadnya dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ulama yang lebih memilih 2 kali salam berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini kita mau tahu. Kalau yang mengatakan salam jenazah itu 2 kali, apa dalilnya? Itu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya?
Ia berkata, ada 3 hal yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW namun ditinggalkan oleh umat. Salah satunya adalah mengucapkan salam dalam sholat jenazah seperti salam dalam sholat. Seperti salam dalam sholat. Dan salam dalam sholat umum berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ini riwayat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa ada 3 hal yang biasa dirutinkan Nabi tapi sekarang sudah ditinggalkan, yaitu salam sholat jenazah sama seperti salam sholat, yaitu 2 kali maksudnya. Terus Syekh Utsaimin, Al-Alamah Ibnu Utsaimin berkata, dan yang benar adalah diperbolehkannya mengucapkan salam sebanyak 2 kali, karena hal itu pun dijelaskan pada sebagian hadis Nabi SAW. ya, dan kata Syekh Utsaimin yang benar salam 2 kali juga boleh. Berarti ini ikhtilaf ulama karena masing-masing mengambil riwayat yang sebagiannya mengatakan Nabi SAW dan sebagian sahabat itu salam hanya 1 kali, sedangkan yang lain mengambil riwayat sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Nabi itu salam seperti sholat, yaitu 2 kali. Maka kita tidak perlu berkelahi, tidak perlu berkeras-keras. Di dalam sholat jenazah kalau ada yang mau salam 1 kali silakan, kalau ada yang mau 2 kali juga silakan. Lanjut. Saya penulis pernah mendengar guru kami Imam bin Bas berkata di tengah-tengah penjelasan beliau terhadap kitab Bulughul Maram pada hadis nomor 589. Setelah berdoa, diam sejenak, kemudian mengucapkan salam ke sisi kanannya sebanyak 1 kali salam. Mengenai 1 kali salam ini, dia telah diriwayatkan secara sahih dari para sahabat radhiyallahu anhum. Namun sungguh aneh bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW mengenai salam dalam salat jenazah, padahal beliau telah melakukan salat jenazah selama 8 tahun. Telah disebutkan dalam hadis dhaif bahwa beliau membaca salam 1 kali, tetapi 1 kali salam ini diriwayatkan secara sahih dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Kita ringkaskan. Cara sholat jenazah, mulai dari yang minggu lalu ya. Wudu, hadap kiblat, posisikan kalau jenazahnya laki-laki kita berdiri dekat kepala, kalau jenazahnya perempuan kita di tengahnya. Kemudian takbir pertama, lalu baca Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat. Kalau takbirnya angkat tangan atau enggak? Boleh enggak angkat tangan? Boleh. Tapi lebih utama angkat. Oke, ulang. Takbir 1 baca Al-Fatihah. Setelah takbir 2 salawat. Setelah takbir ketiga doa. Setelah takbir keempat ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan baca dan ada yang mengatakan diam saja. Yang lebih utama baca doa. Oh iya, setelah Al-Fatihah baca apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Jadi kalau setelah Al-Fatihah langsung takbir 2? Boleh. Salamnya berapa kali? Ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan 1 berdasarkan riwayat 10 sahabat, dan ada yang mengatakan 2 kali sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud. Yang belum hafal, hafalkanlah supaya semakin sempurna sholat jenazah yang kita kerjakan. Ada pertanyaan?
Tadi kan doanya wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Ya Allah, gantikanlah istri yang lebih baik dari istrinya. Pertanyaannya, ini buat jenazah laki-laki aja kah? Kalau perempuan jenazahnya gimana? Kan di situ bukan zaujatan. Berarti dia tidak usah didoakan, gantikanlah suami yang lebih baik dari suaminya. Bagaimana? Wallahu alam, itu tetap dibaca. Kenapa? Perempuan apabila suaminya nanti masuk surga, maka dia disuami istrikan lagi. Bila suaminya tidak masuk surga, wallahu alam, ada di antara para ulama yang mengatakan maka dia nanti jadi istri penghuni surga yang laki-laki yang lain, bukan bidadara, tetapi penghuni surga dari kalangan laki-laki yang lain. Jadi dia nanti jadi istrinya yang lain buat laki-laki yang ketika masuk surga entah belum nikah, entah nggak ada istrinya, atau istrinya tidak masuk surga. Ya begitu. Ya kan? Maka bisa didoakan nanti, ya Allah, gantikanlah untuk dia suami yang lebih baik daripada suaminya. Siapa tahu suaminya tidak masuk surga. Begitu. Jadi, perlukah diganti zaujatan? Zaujan itu sudah mencakup zaujatan juga. Sudah mencakup. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.